Mari kita berdoa. Bapa kami yang bertahta di atas kerajaan surga, saat ini kami hendak merenungkan sebagian daripada firman-Mu, dan kami mohon kiranya Engkau menuntun kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu untuk bisa mengerti apa yang hendak Tuhan inginkan untuk kami bisa renungkan melalui firman pada saat ini. Terima kasih, di dalam nama-Mu Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, yang menjadi renungan kita pada malam hari ini terambil dari Yakobus pasal 3 ayat 1 sampai 6. Beginilah firman Tuhan. Saudara-saudaraku, janganlah banyak orang di antara kamu mau menjadi guru. Sebab kita tahu bahwa sebagai guru kita akan dihakimi menurut ukuran yang lebih berat. Sebab kita semua bersalah dalam banyak hal. Barang siapa tidak bersalah dalam perkataannya, ia adalah orang sempurna yang dapat juga mengendalikan seluruh tubuhnya. Kita mengenakan kekang pada mulut kita, sehingga ia menuruti kehendak kita. Dengan jalan demikian kita dapat juga mengendalikan seluruh tubuhnya. Dan lihat saja kapal-kapal walaupun amat besar dan digerakkan oleh angin keras, namun dapat dikendalikan oleh kemudi yang amat kecil menurut kehendak jurumudi. Demikian juga lidah, walaupun suatu anggota kecil dari tubuh, namun dapat memegahkan perkara-perkara yang besar. Lihatlah betapapun kecilnya api, ia dapat membakar hutan yang besar. Lidah pun adalah api, ia merupakan suatu dunia kejahatan dan mengambil tempat di antara anggota-anggota tubuh kita sebagai sesuatu yang dapat menodai seluruh tubuh dan menyalakan roda kehidupan kita, sedang ia sendiri dinyalakan oleh api neraka. Sejauh demikian pembacaan firman Tuhan. Salam semuanya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, yang menjadi tema nats firman Tuhan pada malam hari ini adalah menguasai lidah. Sekali lagi, menguasai lidah. Lidah adalah merupakan bagian terkecil yang Tuhan anugerahkan di dalam tubuh kita. Tentu ia adalah anugerah Tuhan, ya. Ya, pasti bermanfaat dan berguna bagi tubuh kita. Gunanya yaitu kita bisa menyampaikan kata-kata, dan kemudian kita bisa merasa. Ya, melalui lidah kita bisa merasa, mengecap, yaitu berbagai makanan. Apakah makanan itu makanannya pedas, makanannya enak, makanannya manis, atau asin, bahkan pahit. Juga kita bisa mengecap rasa berbagai jenis minuman. Ya, kita sangat bersyukur bahwa Tuhan telah menganugerahkan lidah bagi kita masing-masing. Soalnya kalau tidak ada lidah, maka kita akan kewalahan, repot, susah. Ya, kita tidak bisa ngomong, ya, kita tidak bisa berbicara, kita tidak bisa berkomunikasi dengan orang lain. Bahkan kita tidak bisa merasa, mengecap makanan yang telah terhidang di depan kita. Kita tidak sama sekali tidak bisa merasa apakah itu enak atau tidak. Jadi kita bersyukur bahwa Tuhan telah menganugerahkan lidah, bagian terkecil dari tubuh kita, untuk diri kita masing-masing. Lalu yang menjadi temanya tadi adalah menguasai lidah. Menguasai lidah, ada apa dengan lidah sehingga harus dikuasai? Nah, itu kira-kira yang menjadi pertanyaan kita masing-masing untuk kita bisa renungkan. Lidah walaupun kecil tetapi efeknya luar biasa. Ya, efeknya luar biasa. Dia dampaknya sangat luar biasa. Ia juga bisa memberkati, ia juga bisa memberikan dorongan, ia juga bisa memberikan semangat, sehingga orang yang tadinya kurang semangat, orang yang tadinya putus asa, sekarang oleh karena kata-kata kita, maka dia menjadi semangat, dia menjadi optimis. Tetapi di sisi lain, bahwa melalui juga perkataan kita, maka itu juga bisa mematahkan semangat orang lain, melukai hati orang lain. Ibaratkan api,
Ya, walaupun api itu sumbernya kecil tetapi bisa membakar, ya, membakar sebuah hutan yang begitu luas, ya, yang begitu luas sehingga ya merugikan orang lain, ya, merugikan orang lain. Begitu juga dengan lidah, ya, jadi dia bisa begitu cepat merambat, ya, bahkan begitu cepat menusuk sampai ke hati nurani seseorang. Untuk itu melalui firman Tuhan ini Yakobus mengajak kita untuk bisa menguasai lidah, ya, menguasai lidah kita masing-masing. Sama seperti seekor kuda, ya, seekor kuda yang diikat mulutnya, ya, kemudian ia dikekang, dan siapapun yang menungganginya maka ia akan menuruti sesuai dengan keinginan yang menunggang kuda tersebut, apakah ke kiri, apakah ke kanan, apakah lurus ke depan. Begitu juga dengan sebuah kapal yang besar, ya, kapal yang besar ketika ia dikuasai oleh juru mudi, ya, kemudi yang kecil itu, sebesar apapun kapal itu dapat diarahkan, ya, dapat diarahkan sesuai dengan kehendak dan kemudinya, ya, sesuai dengan kehendak kemudinya. Begitu juga dengan kita, ya, dengan kita. Ini lidah ini walaupun bagian terkecil tetapi bisa mengendalikan diri kita masing-masing, bisa mengendalikan hidup kita, bisa mengendalikan perasaan orang lain, ya, bisa mengendalikan hidup orang lain, ya, bisa mengendalikan hidup orang lain. Apakah orang lain itu bisa semangat dari apa perkataan kita, atau justru menjadi patah semangat? Dengan demikian Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, marilah kita menggunakan lidah kita untuk berkata-kata hal-hal yang baik, berkata-kata untuk memberkati orang lain. Karena kalau tidak kita kuasai, maka ia akan sembrono, bisa saja sembrono, ya, kata-kata yang bisa keluar dari mulut kita, sehingga menimbulkan kerugian yang sangat hebat. Karena hati-hati, iblis juga bisa menggunakan lidah kita ini untuk memecah belah, ya, persekutuan sebuah keluarga, persekutuan sebuah gereja, ya, masyarakat dan lain sebagainya, ya, sehingga manusia bisa, ya, terpecah belah dan dapat diadu domba oleh karena lidah ini. Ya. Ingat bahwa perkataan yang sembrono, ya, dan penuh dengan kebencian, perkataan-perkataan yang menggurui dan mengkritik dengan rasa benci, apalagi itu menggosip, memburuk-burukkan orang lain, menjelek-jelekan orang lain, menghina, memaki dan sebagainya, bahkan memfitnah orang lain, itu efeknya sangat luar biasa, cepat merusak, menghancurkan, yang tentu sulit untuk dihentikan. Sama seperti api, ya, dia cepat merambat, cepat menghancurkan, dan sulit untuk dihentikan. Melalui firman Tuhan pada malam hari ini mengajak kita untuk jangan sembarangan dengan perkataan kita. Kita jangan berpikir bahwa udah nanti saya minta maaf kepadanya, saya berkata ya maaf, mungkin kata-kata itu terlanjur saya sampaikan tadi, ya. Tapi sebenarnya walaupun kita meminta maaf terhadap orang tersebut yang sudah terlanjur kita ucapkan sesuatu kepadanya, ya, tentu masih berbekas, ya, di dalam hatinya, masih berbekas, luka itu masih tetap ada. Karena itu lebih baik berhati-hati menyampaikan dan mengatakan sesuatu. Seringkali kata yang kita ucapkan dengan kemarahan dapat menghancurkan hubungan yang mungkin membutuhkan waktu yang lama, bahkan bertahun-tahun untuk bisa membangunnya kembali. Sering kata-kata itu mengutuk dan menghancurkan hidup orang lain. Karena lidah kita atau kata-kata kita lebih tajam daripada pisau. Luka yang diakibatkan oleh benda-benda tajam seperti pisau mungkin
ya dalam 3-4 hari, seminggu, 2 minggu bisa sembuh. Tetapi luka yang diakibatkan oleh perkataan itu sangat sulit untuk dilupakan. Karena itu, ya, sebelum kita berkata-kata, marilah kita pikirkan terlebih dahulu, apakah kata-kata itu membangun, memberkati, atau menjadi api yang akhirnya sulit dikendalikan dan dipadamkan. Sebagai orang yang percaya kepada Kristus, kita adalah manusia baru dalam Kristus yang selalu dibaharui, ya, dengan kuasa Roh Kudus. Ya, tentu di dalam identitas kita sebagai orang yang percaya kepada Yesus, maka perkataan-perkataan kita hendaklah perkataan-perkataan yang memberkati, yang membangun, yang membuat orang pulih dari keputusasaan menjadi semangat, menjadi optimis kembali. Karena kita adalah diciptakan, ya, seturut segambar dan serupa dengan Allah. Tetapi ingat bahwa lidah menggambarkan sifat-sifat yang penuh dengan dosa. Untuk itu perlu pembaharuan hidup. Bahwa Allah senantiasa membaharui kita, mengubah kita di dalam Kristus Yesus ketika Roh Kudus menyucikan hati kita masing-masing. Dia akan memberikan kita kekuatan untuk bisa menguasai lidah kita, ya, untuk menguasai diri kita, supaya setiap yang kita ucapkan melalui kata-kata menyenangkan hati Allah dan juga menyenangkan hati sesama kita. Amin. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan atas firman-Mu yang boleh kami renungkan pada saat ini. Bagaimana kami bisa menguasai lidah kami agar kami tidak sembrono dalam mengeluarkan kata-kata. Dan biarlah kami bisa menguasai lidah kami dan terlebih untuk bisa memperkatakan kata-kata yang memberkati orang lain, yang memberikan semangat sehingga orang lain menjadi optimis kembali. Untuk itu Tuhan kami mohon tuntunan daripada Roh Kudus, itulah yang menguatkan kami untuk bisa menghidupi firman-Mu ini di dalam kehidupan kami setiap hari. Terima kasih, di dalam nama-Mu Yesus kami berdoa. Amin.